Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Marwanto, calon guru penggerak angkatan 7. Izinkan saya untuk melakukan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. 3 hal penting refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. 1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. 2. Perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1. 3. Yang saya segera akan terapkan di kelas lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Tentang murid, setiap anak punya bakat dan kemampuan yang sama sehingga dapat dituntut memiliki kemampuan yang sama pula. 2. Setiap anak punya cara belajar yang sama. Ketika yang satu bisa, maka yang lain juga bisa mencapai hal yang sama. 3. Setiap anak adalah kertas kosong yang dapat kita bentuk sesuai dengan kehendak kita sebagai pendidik. Tentang pembelajaran di kelas, menganggap bahwa setiap pembelajaran harus dapat membuat murid menjadi cerdas di pelajaran kita. 2. Menganggap bahwa satu metode pembelajaran dapat dan cocok diterapkan untuk semua murid. 3. Menganggap bahwa pembelajaran khususnya dari guru menjadi faktor tunggal pembentuk kecerdasan karakter murid. Perubahan pemikiran dan perilaku sebagai pendidik setelah mempelajari modul 1.1. 1. Perubahan paradigma terhadap murid, bahwasannya pendidikan pada hakikatnya harus hadir sebagai proses menuntun anak untuk menjadi manusia seutuhnya, serta sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Artinya, sesuai dengan potensi dasar murid serta konteks zaman berkembangnya. 2. Pembelajaran harus dikemas menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan serta menjadikan murid sebagai pusat belajar. 3. Pembelajaran harus memberikan ruang gerak atau kemerdekaan berpikir pada murid. Namun, kita tetap sebagai pendidik melakukan proses bimbingan atau tuntunan agar tidak salah arah. 4. Anak bukanlah sebuah kertas kosong. Setiap anak memiliki potensi bawaannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mampu memahami karakteristik setiap murid kita, sehingga mampu melakukan penguatan terhadap potensi yang ada sesuai dengan kekuatan kondisi sosial budayanya. Yang akan segera saya terapkan agar kelas menjadi lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Memahami karakteristik dan potensi murid serta keunikannya masing-masing sebagai suatu kekuatan. 2. Secara konsisten menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Secara konsisten menerapkan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid sesuai kekuatan kondisi sosial budaya yang ada. 4. Senantiasa mengembangkan kompetensi diri agar dapat menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. 5. Senantiasa memberikan penguatan kepada laku positif murid agar terbentuk budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada sesi kali ini adalah pendidikan sejatinya harus mampu menuntun anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Tujuannya agar mereka selamat dan bahagia sebagai manusia serta anggota masyarakat nantinya. 2. Karena anak bukanlah sebuah kertas kosong, pembelajaran yang berpusat pada murid menjadi satu kunci penting untuk memaksimalkan segala potensi baik yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi manusia unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.